Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Pagi itu, seperti biasa, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi hangat di tangan. Di depanku, ada uang 500.000 yang baru saja diberikan Dani, suamiku. Angka itu terlihat begitu kecil dibandingkan dengan semua kebutuhan yang harus aku tanggung setiap bulannya. 500.000, hanya itu yang diberikan Dani sebagai uang bulanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Padahal, penghasilannya jauh lebih besar dari itu. Dani bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar. Setiap kali dia pulang kerja, dia bercerita tentang proyek-proyek besar yang dia tangani, klien-klien yang dia temui, dan bonus besar yang dia terima setiap tahun. Dia bahkan sering bercerita tentang perjalanan dinas yang mewah, hotel-hotel bintang 5 yang dia tinggali, dan restoran-restoran mahal tempat dia makan. Namun, ketika sampai pada masalah uang rumah tangga, Dani hanya memberikan 500.000, dan itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk tabungan atau pengeluaran lainnya. Aku menatap uang itu dengan perasaan yang campur aduk. 500.000 untuk membeli bahan makanan, membayar tagihan listrik dan air, serta memenuhi semua kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat, itu tidak mungkin cukup. Apalagi, kami sudah tinggal di sebuah rumah kecil yang meskipun nyaman, membutuhkan biaya pemeliharaan dan perawatan yang tidak sedikit. Dari dulu, aku sudah terbiasa dengan penghasilan yang terbatas. Aku bekerja sebagai desainer grafis lepas dengan penghasilan yang tak menentu. Beberapa bulan bisa mendapat banyak proyek, beberapa bulan lainnya bisa sangat sedikit. Tetapi yang selalu membuatku bingung adalah, meskipun Dani memiliki penghasilan yang besar, dia selalu membatasi uang yang dia berikan padaku. Aku bukanlah orang yang suka mengeluh. Aku tahu bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga dengan bijak. Tetapi masalahnya, aku tak pernah bisa mendapatkan cukup untuk hidup lebih nyaman, atau sekadar merasa tenang. Pakai uang ini untuk kebutuhan rumah saja, ya. Katanya tadi pagi sambil memberiku uang itu dengan wajah datar. Seperti itu adalah jumlah yang wajar untuk kebutuhan rumah tangga. Aku bisa merasakan nada dingin dari suaranya. Jangan lupa, kita harus hidup hemat. Aku hanya bisa mengangguk. Setiap kali Dani mengatakan hal seperti itu, aku merasa seolah-olah aku sedang menjalani hidup di dalam sebuah kandang, terbatas oleh aturan yang dia buat. 500.000 untuk semuanya? Itu bahkan tak cukup untuk membeli bahan makanan untuk seminggu. Apalagi jika harus ditambah dengan tagihan-tagihan lainnya. Pekerjaanku sebagai desainer grafis lepas memang memberi sedikit kebebasan, tapi juga tak stabil. Terkadang aku mendapat proyek besar yang membayar dengan baik. Terkadang aku hanya mendapat proyek kecil yang tidak cukup menutupi semua kebutuhan kami. Namun, Dani tidak pernah mempedulikan itu. Baginya, urusan keuangan rumah tangga adalah tanggung jawabku, meskipun dia memiliki penghasilan yang lebih besar. Aku menghela napas, lalu beranjak dari meja makan. Waktu semakin berjalan, dan aku harus segera berbelanja untuk kebutuhan rumah. 500.000 yang diberikan Dani terasa sangat berat di tanganku, tetapi aku tahu tak ada pilihan lain. Aku harus pergi ke pasar dan membeli apa yang bisa aku beli dengan uang tersebut. Setelah sampai di pasar, aku mulai berkeliling mencari barang-barang yang bisa dibeli dengan harga murah. Beras, sayuran, telur, dan sedikit daging ayam, semuanya harus dipilih dengan cermat. Aku harus pintar-pintar memilih yang murah, tapi tetap bisa bertahan sampai akhir bulan. Sambil berbelanja, aku memikirkan tagihan listrik dan air yang pasti datang sebentar lagi. Aku tahu bahwa uang 500.000 itu tidak akan cukup. Entah bagaimana, aku selalu merasa seperti hidup dalam ketidakpastian.
Ketika aku selesai berbelanja dan kembali ke rumah, aku langsung menata bahan makanan yang baru dibeli. Namun, rasa cemas tak kunjung hilang. Aku memikirkan bagaimana aku akan mengatur semuanya. Setiap kali aku menerima uang dari Dani, aku selalu merasa kurang. Seolah-olah uang itu tak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kami. Dani pulang seperti biasa, mengenakan jas rapi dan membawa tas kerja besar yang terlihat mahal. Ia meletakkan tasnya di meja ruang tamu dan masuk ke dapur, melihat aku yang sedang menata makanan. "Makan malam sudah siap?" tanyanya dengan senyum tipis, seolah semuanya baik-baik saja. Suaranya santai, dan sepertinya ia tak menyadari betapa beratnya perasaanku hari itu. "Iya, sebentar lagi," jawabku sambil berusaha tersenyum, meskipun hatiku terasa begitu berat. Aku tahu bahwa senyuman ini hanya untuk menutupi perasaan kesal dan kecewa yang semakin menggerogoti diriku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa uang yang dia beri tidak cukup, bahwa aku tidak bisa lagi bertahan dengan pengaturan keuangan seperti ini. Namun, aku tahu, itu akan sia-sia. Dani tidak akan mengerti. Kami makan malam dalam keheningan. Dani mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang klien-klien baru yang dia temui, dan tentang proyek besar yang sedang dia tangani. Aku mendengarkan, namun pikiranku terjebak pada satu hal yang tak bisa kulepaskan. Mengapa Dani tidak peduli dengan keadaanku? Mengapa dia tidak pernah memberi lebih dari 500.000 untuk kebutuhan rumah tangga? Aku tahu dia bisa memberiku lebih banyak. Tetapi kenapa dia begitu pelit? Apakah dia tidak melihat betapa kerasnya aku bekerja? Apakah dia tidak mengerti betapa cemasnya aku setiap kali melihat pengeluaran rumah tangga yang terus membengkak? Setelah makan, Dani duduk di depan televisi, menyalakan acara yang dia sukai. Aku duduk di sampingnya, mencoba terlihat seperti semuanya baik-baik saja. Namun, di dalam hatiku, aku merasa semakin terperangkap. Hidup kami seperti berjalan di tempat, terjebak dalam rutinitas yang sama, di mana aku selalu merasa kurang, dan Dani selalu merasa cukup. Pikiranku berkelana. Selama ini, aku selalu berusaha menutupi perasaanku. Aku tidak ingin terlihat mengeluh atau menuntut lebih. Tapi kali ini, aku merasa sudah tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Setiap hari terasa semakin berat, dan aku merasa semakin kesepian. Dani tidak tahu betapa kerasnya aku berjuang untuk membuat semuanya cukup. Mungkin, aku tidak akan pernah bisa memahaminya. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan seperti biasa. Dani tetap memberikan uang bulanan sebesar 500.000, tanpa ada perubahan. Aku tidak ingin terus-menerus merasa tertekan dengan masalah ini, jadi aku mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu sering. Namun, setiap kali aku membuka rekening untuk membayar tagihan atau membeli kebutuhan rumah tangga, perasaan kesal itu datang kembali. Suatu malam, setelah Dani pulang kerja, aku merasa sudah waktunya untuk berbicara lagi. Aku tidak bisa terus-terusan menanggung beban ini sendirian. Aku tahu kami sudah memiliki banyak percakapan, tetapi kenyataannya tidak ada yang berubah. Aku duduk di meja makan, menatap Dani yang sedang membaca pesan di ponselnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang. Setelah beberapa menit, aku akhirnya membuka pembicaraan. "Dani, kita perlu bicara lagi," kataku. Suaraku berusaha tetap tenang meskipun di dalam hatiku sudah mulai merasa cemas. Dani menatapku, lalu meletakkan ponselnya di meja. "Apa lagi, sayang?" Aku menatap matanya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku sudah mencoba mengatur semuanya, tapi uang 500.000 itu tidak cukup. Aku merasa sangat kewalahan. Kita harus jujur tentang ini. Dani mengangguk pelan, tapi wajahnya terlihat seperti tidak terlalu terpengaruh. "Sudah kubilang, 500.000 itu cukup. Kita hanya perlu hidup hemat dan pintar-pintar mengelola uang." Aku merasa frustasi. Tapi, Dani, kita tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Tagihan air, listrik, belanja bulanan, kebutuhan rumah tangga lainnya, itu semua lebih dari 500.000. Aku bahkan harus meminjam uang dari teman-temanku untuk menutupi kekurangan. Dani menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan.
Kamu tidak perlu meminjam uang dari siapapun. Aku sudah memberikan uang bulanan sesuai kesepakatan kita. Kita harus belajar untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Aku menggelengkan kepala, merasa semakin tertekan. Dani, ini bukan hanya soal mengelola uang. Ini soal kenyataan yang ada di depan kita. Kita berdua bekerja keras, tapi kamu memberikan sedikit sekali untuk kebutuhan sehari-hari. Aku bukan hanya mengurus rumah tangga, aku juga bekerja keras di luar sana. Ini tidak adil. Dani tetap tenang, tetapi aku bisa melihat sedikit ketegangan di wajahnya. Aku tahu, kamu bekerja keras, tapi itu bukan alasan untuk menghabiskan lebih banyak uang. Kita harus menabung dan hidup hemat. Aku tidak mau kita terjerat hutang karena kebiasaan boros. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi itu bukan boros, Dani. Itu adalah kebutuhan dasar. Aku bukan ingin berlebihan, tapi 500.000 untuk semua pengeluaran kita, itu sangat tidak cukup. Dani menatapku lebih lama, seolah berpikir tentang apa yang baru saja aku katakan. Namun, kemudian dia menggelengkan kepala. Aku tetap berpikir bahwa 500.000 itu sudah cukup. Kamu hanya perlu lebih bijak dalam mengatur keuangan. Aku merasa sangat kecewa, hampir putus asa. Semua upayaku untuk memperbaiki situasi ini rasanya sia-sia. Aku ingin dia mendengarkan, ingin dia mengerti betapa sulitnya hidup dengan anggaran yang begitu terbatas. Tetapi Dani sepertinya tidak melihatnya sebagai masalah besar. Kamu bisa menghemat lebih banyak, sayang. Lanjut Dani dengan suara yang agak datar. Kita sudah memiliki apa yang kita butuhkan. Lagi pula, kita tidak bisa terus-terusan berharap lebih. Semua orang juga harus belajar hidup dengan penghasilan mereka. Jadi, kamu tidak akan menambah uang bulanan itu? Tanyaku, merasa hatiku mulai hancur mendengarnya. Dani menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, itu sudah cukup. Kamu bisa kok mengelola dengan uang itu. Aku percaya padamu. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk hatiku. Apa yang dimaksud dengan percaya padaku? Jika dia benar-benar percaya padaku, kenapa dia tidak lebih peduli dengan kenyataan bahwa uang itu tidak cukup? Kenapa dia tidak merasa khawatir ketika melihat aku kesularan? Aku berdiri dari kursi dengan rasa kecewa yang semakin mendalam. Baiklah, kalau kamu merasa itu cukup, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kataku sambil menghela napas panjang. Dani memandangku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku hanya ingin kita hidup dengan cara yang bijak. Itu saja. Aku tidak mau kita terjebak dalam sikap boros. Aku mengangguk lemah, tetapi perasaan di hatiku semakin jauh dari kata damai. Aku tahu, jika ini berlanjut, kami akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku merasa sendiri dalam perjuangan ini, merasa tidak dihargai. Aku akan tidur dulu, kataku sambil melangkah menuju kamar tidur. Tidak ada lagi yang bisa kutambahkan. Aku sudah lelah berusaha menjelaskan. Pagi itu, tubuhku terasa sangat lemah. Kepalaku pusing, tenggorokanku kering, dan suhu tubuhku meningkat. Aku berusaha bangkit dari tempat tidur untuk memulai rutinitasku, tetapi kaki ini seolah tak mau diajak bekerja sama. Pandanganku berkunang-kunang, dan aku akhirnya terjatuh kembali ke tempat tidur. Dani baru saja selesai bersiap untuk bekerja. Ketika melihatku masih terbaring, dia menghampiri dengan raut wajah bingung. Kenapa kamu masih di tempat tidur? Gak biasanya kamu malas-malasan begini, tanyanya dengan nada datar. Tanpa sedikit pun rasa khawatir. Aku nggak enak badan, dan jawabku pelan. Suaraku serak, bahkan untuk berbicara saja terasa berat. Dani mendengus pelan. Ya udah, istirahat aja. Jangan mikirin yang berat-berat. Aku menggeleng lemah. Dani, aku butuh ke rumah sakit. Rasanya nggak kuat. Badanku demam tinggi. Mendengar itu, Dani malah duduk di kursi dekat tempat tidur dan melipat tangannya di dada. Rumah sakit? Buat apa? Kamu cuma kecapean. Minum obat warung aja. Nanti juga sembuh. Air mataku mulai menetes. Bukannya merasa khawatir atau bertanya lebih jauh tentang keadaanku,
Dani malah menganggap remeh. Dani, aku benar-benar nggak kuat. Aku takut ini serius. Namun, Dani tetap bersikeras. Serius apanya? Kamu ini suka lebay. Orang cuma demam biasa aja kok. Nggak perlu sampai ke rumah sakit. Nanti malah keluar uang banyak. Istirahat aja di rumah. Nanti aku beliin obat warung. Aku terdiam. Kata-katanya seperti belati yang menusuk hatiku. Bagaimana mungkin dia begitu pelit bahkan untuk urusan kesehatanku? Bukankah seharusnya seorang suami melindungi dan menjaga istrinya? Tapi kenyataannya, aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Dani, aku istrimu. Aku cuma minta satu hal. Tolong bawa aku ke dokter. Aku benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa kalau begini terus. Pintaku lagi. Suaraku hampir pecah karena tangis yang kutahan. Namun, Dani tidak bergeming. Dia hanya mengangkat bahu, seolah permintaanku tidak ada artinya. Kamu harus belajar buat nggak manja. Setiap orang juga pernah sakit, tapi nggak semua harus ke dokter. Kamu cukup istirahat, minum obat, nanti juga sembuh. Aku memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Aku merasa begitu tak berdaya. Di saat seperti ini, aku benar-benar membutuhkan dukungan, tetapi Dani malah memilih untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Dani bangkit dari kursinya dan mengambil dompetnya. Aku mau kerja. Kamu jangan lupa minum air hangat dan obat warung yang aku beli nanti sore. Ya, katanya sambil berjalan ke pintu. Dani, tolong, aku benar-benar butuh ke rumah sakit. Pintaku lagi, kali ini dengan nada putus asa. Dia menatapku sebentar, lalu menghela napas. Aku nggak punya waktu buat antar kamu ke rumah sakit. Lagi pula, aku yakin kamu cuma butuh istirahat. Jangan berlebihan. Ya, aku berangkat dulu. Tanpa menunggu jawabanku, Dani pun pergi. Pintu tertutup, meninggalkan aku sendirian di kamar dengan tubuh yang semakin lemah. Aku berusaha bangkit, tapi setiap langkah yang kuambil seperti menambah beban di tubuhku. Aku mencoba menahan rasa sakit dan demam yang semakin tinggi. Dalam kesendirianku, aku menangis. Menangis karena rasa sakit di tubuh ini. Menangis karena merasa tak dihargai oleh suamiku sendiri. Aku akhirnya memberanikan diri menelepon tetanggaku, Bu Siti. Suaraku bergetar saat berbicara dengannya. Meminta tolong agar dia mau membantuku pergi ke rumah sakit. Astagfirullah. Mbak, kenapa nggak dari tadi bilang? Saya langsung ke sana sekarang. Jawab Bu Siti dengan nada khawatir. Beberapa menit kemudian, Bu Siti datang dengan mobil tua miliknya. Dengan susah payah, aku berjalan ke mobil, bersandar pada tubuhnya yang kecil namun penuh tenaga. Kenapa nggak minta Dani aja antar, Mbak? Tanya Bu Siti saat membantuku masuk ke mobil. Aku hanya tersenyum kecut. Dia bilang aku cuma kecapean. Bu. Bu Siti menggelengkan kepala, tampak kesal. Ya Allah, padahal jelas-jelas ini lebih dari sekadar kecapean. Lihat nih, badan Mbak panas banget. Setelah sampai di rumah sakit, aku langsung diperiksa oleh dokter. Hasilnya, aku mengalami infeksi saluran pernapasan yang cukup parah dan dehidrasi akut. Dokter bahkan menyarankan aku untuk rawat inap agar kondisiku cepat pulih. Aku melihatnya memasuki kamar dengan wajah datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dia hanya berdiri di dekat pintu, tidak berkata apa-apa. Aku yang sudah terlalu lelah, baik secara fisik maupun emosional, memutuskan untuk tidak memulai pembicaraan. Setelah beberapa saat, Dani akhirnya membuka mulut. Kenapa kamu harus sampai ke rumah sakit? Aku udah bilang kan, cukup istirahat di rumah. Aku menatapnya, kali ini tanpa emosi. Aku terlalu lelah untuk marah. Kalau aku istirahat di rumah, mungkin sekarang aku sudah pingsan atau lebih buruk lagi. Dokter bilang aku perlu rawat inap. Dani mendengus pelan. Rawat inap? Berapa biayanya? Kenapa nggak coba pulang aja dan istirahat di rumah? Rumah sakit itu cuma ngambil duit orang. Dani, seruku dengan nada lebih tegas, meskipun suaraku masih lemah. Ini soal kesehatanku. Kalau kamu nggak mau peduli,
Setidaknya biarkan aku melakukan apa yang perlu untuk sembuh. Kamu tahu, selama ini aku nggak pernah minta yang macam-macam. Tapi untuk kesehatan, Dani, ini hal yang sangat penting. Dia terdiam, mungkin karena terkejut mendengar suaraku yang tegas. Tapi kemudian dia menggelengkan kepala. Aku cuma bilang, kamu nggak perlu sampai rawat inap. Itu aja. Aku hanya memejamkan mata, mencoba menenangkan diriku sendiri. Hatiku terasa semakin hancur. Di saat seperti ini, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dengan seseorang yang begitu egois dan tidak peduli seperti Dani. Setelah dirawat selama 3 hari di rumah sakit, kondisiku perlahan membaik. Namun, selama itu pula aku merasa seperti orang asing di rumah tanggaku sendiri. Dani jarang menjenguk. Jika datang, hanya untuk memeriksa hal-hal praktis seperti biaya yang sudah keluar atau kapan aku akan pulang. Tidak ada kekhawatiran, apalagi kasih sayang. Hatiku kian retak, dan aku mulai memikirkan masa depan pernikahan ini dengan lebih serius. Pulang ke rumah, aku masih merasa lemah. Meski dokter sudah memberikan izin, beliau menyarankan agar aku tetap banyak beristirahat dan tidak memaksakan diri. Namun, hari pertama di rumah, aku langsung dihadapkan pada perilaku Dani yang tidak berubah. Saat aku sedang mencoba membuat teh untuk diri sendiri, Dani duduk di meja makan sambil menatap layar ponselnya. Suasana pagi itu dingin, bukan karena udara, tapi karena sikap Dani yang seperti biasa, acuh tak acuh. Kamu nggak perlu masak dulu. Istirahat aja, katanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku mengangguk kecil, meski sebenarnya aku tahu Dani hanya ingin aku tidak menambah biaya pengeluaran dengan membeli bahan makanan yang lebih beragam. Selama ini, masakanku selalu sederhana, menyesuaikan uang belanja yang minim. Dani, panggilku dengan nada hati-hati. Kamu nggak merasa aku terlalu lelah selama ini? Aku udah sakit, tapi tetap harus mikir banyak hal. Kita harus bicara soal ini. Dia mengangkat pandangannya, lalu mengerutkan kening. Bicara apa lagi? Kamu kan udah sembuh. Udah, nggak usah banyak drama. Fokus istirahat aja. Dani, aku nggak butuh cuma istirahat fisik. Aku butuh perhatianmu, dukunganmu. Selama aku sakit kemarin, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan demamku, bukan rasa pusingku, tapi sikap kamu yang bahkan gak peduli. Dani meletakkan ponselnya dan menatapku dengan raut wajah kesal. Kamu selalu merasa kurang. Udah aku kasih uang bulanan, kasih tempat tinggal. Terus kamu mau apa lagi? Mau aku jadi babysitter juga buat kamu? Air mata yang kutahan akhirnya mengalir. Kata-katanya menusuk, membuktikan bahwa dia sama sekali tidak memahami perjuanganku selama ini. Dani, uang bulanan yang kamu kasih itu cuma 500.000. Kamu tahu nggak? Bahkan untuk makan sehari-hari aja aku harus mengatur mati-matian supaya cukup. Belum lagi kebutuhan lain. Kamu sadar nggak? Gaji kamu besar. Tapi aku seperti hidup dari sisa-sisa rezekimu. Dia mendengus, lalu bersandar di kursinya. Kamu selalu bawa-bawa uang. Kalau kamu merasa nggak cukup, cari kerja aja sendiri. Jangan cuma ngandelin aku. Kata-katanya benar-benar menghancurkan hatiku. Aku bukan tidak mau bekerja, tapi Dani yang sejak awal memintaku untuk tinggal di rumah, menjaga rumah tangga kami. Sekarang, dia malah menganggapku sebagai beban. Hari demi hari berlalu, dan Dani tidak menunjukkan tanda-tanda berubah. Bahkan, dia semakin sering menghindari percakapan serius denganku. Setiap kali aku mencoba membahas kebutuhan rumah tangga atau perasaanku, dia selalu membalikkan keadaan, seolah semua ini adalah salahku karena tidak bisa mengelola uang dengan baik. Suatu malam, aku kembali merasa tubuhku melemah. Demamku kambuh, dan aku hampir pingsan saat sedang mencuci piring. Aku duduk di lantai dapur, berharap Dani yang sedang menonton TV di ruang tamu akan menyadari kondisiku. Tapi, seperti biasa, dia hanya bersikap seolah-olah aku tidak ada. Dani. Panggilku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Apalagi? Jawabnya dengan nada malas, tanpa mengalihkan pandangan dari layar TV. Aku.
Nggak kuat. Tolong, Dani. Aku butuh kamu. Dia akhirnya berdiri, berjalan ke dapur dengan wajah kesal. Kamu kenapa sih? Sakit lagi? Ya Allah, kamu itu gampang banget sakit. Udah aku bilang kan, istirahat aja. Ngapain masih sibuk cuci piring segala? Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan air mata yang mengalir deras. Dani, aku lelah. Aku nggak cuma sakit fisik. Hatiku juga sakit. Kamu nggak pernah peduli. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Tapi apa kamu pernah menghargai aku? Sedikit saja. Dia mendengus, lalu melipat tangan di dadanya. Kamu itu drama banget. Aku udah kasih semuanya yang kamu butuh. Kalau kamu merasa nggak cukup, ya salah kamu sendiri. Puncaknya, aku bangkit dengan sisa tenaga yang kupunya dan berkata, Dani, kalau kamu nggak mau peduli sama aku, kalau kamu terus menganggap aku beban, kenapa kita harus tetap bersama? Apa kamu masih ingat janji pernikahan kita? Atau itu cuma sekadar kata-kata kosong buat kamu? Dia terdiam, tampak terkejut mendengar pernyataanku. Tapi, aku tahu Dani, egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Jangan mulai ngomong soal perpisahan. Ya, aku nggak ada waktu buat ngurus hal-hal kayak gitu. Aku menghela napas panjang, lalu berjalan kembali ke kamar. Malam itu, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa lagi terus bertahan. Keesokannya pada malam hari seperti biasa aku harus memasak untuk makan malam meski tenagaku belum sepenuhnya pulih. Dengan uang belanja yang sangat terbatas, menu makan malam kami pun sederhana, sayur bayam, sambal, dan tempe goreng. Dani pulang malam itu dengan wajah lelah, seperti biasa. Dia duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya, tidak menyapaku, tidak menanyakan kabarku. Setelah semuanya siap, aku memanggilnya. Makan malamnya udah siap, Dani. Ujarku pelan sambil membawa piring nasi ke mejanya. Dia meletakkan ponselnya sejenak dan menatap meja makan. Sayur lagi? Tempe lagi? Keluhnya sambil mengerutkan kening. Aku menelan ludah, mencoba menahan diri. Ya, ini yang bisa aku masak dari uang belanja bulan ini. Dani mendengus. Bosan tahu nggak? Makan kayak gini terus. Kamu tuh nggak bisa mikir ya? Coba dong variasi sedikit. Ayam kek, daging, atau minimal ikan. Masa tiap hari cuma sayur dan tempe? Aku diam sejenak, mencoba menenangkan hati yang mulai panas. Tapi kali ini, kesabaranku sudah mencapai batas. Aku meletakkan sendok di tanganku dengan sedikit keras di atas meja, membuat Dani menoleh kaget. Sabar dulu, Dani. Kamu ngomong seolah-olah aku ini nggak mau masak yang enak. Kamu sadar nggak? Uang yang kamu kasih cuma 500.000 untuk sebulan? Mau masak ayam atau daging pakai apa? Udara. Ya itu kan karena kamu nggak bisa ngatur uang. Balasnya dengan nada ketus. Seolah-olah aku yang salah dalam semua ini. Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. Nggak bisa ngatur? Dani, uang 500.000 itu bahkan nggak cukup buat beli kebutuhan dasar. Apalagi buat beli lauk mewah. Kamu tahu nggak berapa harga ayam sekarang? 1 kilo aja udah hampir setengah dari uang belanja kita. Dia hanya diam, matanya menatapku dengan tajam, tapi aku tidak peduli. Kamu pikir gampang buat aku? Aku masak, nyuci, bersihin rumah, semua aku kerjain sendiri. Aku sakit, tapi aku tetap mikirin makan kamu. Lalu kamu bilang bosan? Kamu itu harusnya bersyukur masih ada makanan di meja ini. Harusnya aku yang bosan. Dani, bosan sama sikap kamu yang selalu merasa nggak pernah cukup. Padahal aku yang mati-matian mengatur supaya semua bisa berjalan. Dani meletakkan ponselnya di meja dan membalas dengan nada kesal. Aku kerja keras buat cari uang. Terus kamu malah ngomel-ngomel. Kamu pikir aku nggak capek apa? Aku menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir. Capek kerja? Dani, aku juga capek. Tapi capekku ini nggak pernah kamu hargai. Kamu nggak pernah mikirin gimana perasaanku. Gimana usahaku buat tetap bertahan dengan uang yang kamu kasih. Kamu kerja, iya. Tapi uangnya nggak pernah benar-benar buat keluarga ini.
Kamu simpan sendiri, dan aku cuma dikasih sisa-sisanya. Dani berdiri, mengibaskan tangannya dengan kesal. Ya udah, kalau kamu nggak suka, cari uang sendiri aja. Aku udah bilang kan, jangan ngeluh terus soal uang. Kamu tuh ribet banget. Kata-katanya membuatku terpaku. Aku terdiam beberapa saat, mencoba menenangkan diri. Tapi kali ini aku tidak mau menyerah begitu saja. Malam itu, aku duduk di ruang makan sendirian, menatap piring makan yang masih utuh. Hatiku penuh dengan luka dan kemarahan. Ini bukan lagi tentang uang belanja yang kecil, tapi tentang bagaimana Dani memperlakukanku selama ini. Aku tahu, aku harus mulai berpikir untuk masa depanku sendiri. Keesokan harinya, aku mulai mencari pekerjaan. Aku menghubungi teman-teman lama yang dulu pernah menawarkan bantuan. Meski Dani akan marah jika tahu, aku tidak peduli lagi. Aku harus punya penghasilan sendiri agar tidak terus-menerus terjebak dalam hubungan yang tidak sehat ini. Aku merasa bahwa waktuku untuk bertahan sudah habis. Jika Dani tidak berubah, aku tahu apa yang harus aku lakukan demi diriku sendiri. Keputusan untuk mencari pekerjaan adalah langkah terbesar yang pernah kuambil setelah bertahun-tahun berada dalam hubungan yang penuh ketimpangan ini. Meskipun tubuhku belum sepenuhnya pulih dari sakit beberapa waktu lalu, aku memaksakan diri untuk berusaha. Setiap malam, setelah Dani tidur, aku duduk di ruang tamu dengan ponsel dan mencatat kontak teman-teman lama. Beberapa aku hubungi melalui pesan, sebagian lagi dengan telepon. Butuh waktu hampir seminggu sebelum akhirnya salah satu teman lamaku, Lila, memberikan kabar baik. Aku punya kenalan yang sedang butuh tenaga admin untuk kantornya. Kamu bisa coba, itu pekerjaan full-time, tapi nggak berat kok. Aku yakin kamu bisa, katanya melalui telepon. Aku tersenyum kecil, meskipun di dalam hati masih ada keraguan. Terima kasih banyak, Lila. Aku akan coba. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang yang sudah lama tak kupakai. Dani memperhatikanku dari meja makan dengan ekspresi sinis sambil menyeruput kopi. Mau kemana rapi-rapi gitu? Tanyanya. Nada bicaranya terdengar mencemooh. Aku mulai kerja hari ini. Jawabku singkat sambil memasukkan beberapa dokumen ke dalam tas. Dani mendengus. Kerja apa sih? Admin? Gajinya paling nggak seberapa. Kamu yakin bisa kerja? Jangan sampai malah bikin repot. Ya. Kalimat itu menyakitkan, tapi aku tidak mau menunjukkannya. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, kamu tenang aja, Dani. Aku nggak akan minta bantuan kamu untuk apapun. Dia terdiam, tampak tidak senang dengan jawabanku. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Kantor tempatku bekerja ternyata cukup nyaman. Aku diterima dengan baik oleh rekan-rekan baru, dan atasanku, Ibu Rini, adalah wanita yang sangat sabar. Meski pekerjaanku hanya sebagai admin, aku merasa ini adalah awal baru bagiku. Setiap tugas yang diberikanku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saat menerima gaji pertama, aku hampir menangis. Memang jumlahnya belum besar, tapi ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Uang itu bukan hanya berarti tambahan penghasilan, tapi juga simbol kebebasan kecil yang akhirnya kumiliki. Namun, di rumah, Dani tetap saja tidak berubah. Malam itu, dia pulang lebih awal dari biasanya. Saat melihatku sedang menghitung uang gaji, dia langsung duduk di sofa dan menatapku dengan pandangan meremehkan. Jadi, gajinya berapa? Cukup buat apa? Jangan sampai nanti malah ngeluh lagi karena uangnya nggak cukup. Ucapnya dengan nada mengejek. Aku menatapnya sejenak, mencoba menahan emosi. Dani, ini gaji pertamaku. Aku bersyukur, meskipun belum banyak. Setidaknya aku nggak perlu bergantung sepenuhnya sama kamu. Dia tertawa kecil, seperti tidak percaya. Kamu tuh lucu. Niat kerja biar mandiri, tapi kerjaan cuma admin. Aku yakin nanti ujung-ujungnya juga kamu nyerah. Aku menghela napas panjang, mencoba untuk tidak terpancing. Kita lihat saja nanti. Dani, aku cuma berharap kamu bisa berhenti meremehkanku. Dia tidak menjawab,
hanya mengambil ponselnya dan bermain game seperti biasa. Bulan itu, aku mulai menabung dari gaji yang kuterima. Meskipun hanya sedikit, aku tetap menyisihkan sebagian untuk membeli bahan makanan yang lebih baik. Malam itu, aku memutuskan untuk memasak ayam goreng dan sup sayur. Saat Dani pulang, dia tampak terkejut melihat menu makan malam yang berbeda dari biasanya. Ada ayam? Dari mana uangnya? Tanyanya sambil duduk di meja makan. Aku beli dari uangku sendiri, jawabku singkat. Dani menyeringai. Oh, jadi sekarang kamu bisa makan enak karena uangmu? Hahaha, jangan-jangan nanti kamu lupa sama tanggung jawabmu di rumah. Aku menatapnya dengan tenang, meskipun hatiku sedikit tersayat oleh kata-katanya. Tanggung jawabku di rumah tetap aku jalankan, Dani. Tapi aku nggak mau terus-terusan merasa kekurangan. Kalau aku bisa berusaha untuk lebih baik, kenapa nggak? Dani hanya mengangkat bahu dan mulai makan tanpa banyak bicara lagi. Setiap malam, setelah bekerja, aku mulai belajar hal-hal baru dari internet. Aku menyadari bahwa meskipun pekerjaanku saat ini sederhana, aku bisa meningkatkan kemampuan untuk mencari peluang yang lebih baik. Dani tidak pernah bertanya tentang apa yang kulakukan atau bagaimana aku menghabiskan waktuku. Dia tetap sibuk dengan dirinya sendiri, seolah-olah aku hanyalah bayangan di rumah ini. Namun, kali ini aku tidak peduli. Bagiku, ini adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Masa depan di mana aku tidak lagi bergantung pada siapapun, terutama Dani, yang terus meremehkanku. Kesibukan di tempat kerja semakin meningkat. Beberapa proyek baru membuatku sering lembur hingga larut malam. Meski melelahkan, aku menikmatinya. Pekerjaan ini bukan hanya memberiku penghasilan, tetapi juga rasa percaya diri yang selama ini hilang. Namun, Dani tidak melihatnya seperti itu. Suatu malam, aku pulang hampir pukul 10 malam. Begitu membuka pintu rumah, aku langsung disambut wajah Dani yang penuh amarah. Dia duduk di sofa ruang tamu, masih mengenakan kaos dan celana pendek, dengan ponsel di tangannya. "Kamu dari mana saja?" Tanyanya tajam, suaranya meninggi. "Dari kantor." "Lembur." Jawabku singkat sambil melepas sepatu. Tubuhku terlalu lelah untuk menghadapi pertengkaran. Dani berdiri dan mendekatiku. Nada bicaranya semakin keras. "Lembur? Sampai jam segini? Kamu pikir rumah ini nggak penting? Kamu sudah lalai sebagai istri. Kamu itu tanggung jawabnya di rumah, bukan di kantor." Aku berhenti sejenak, mencoba menahan emosi. "Dani, aku kerja juga buat kita. Kalau aku nggak lembur, aku nggak akan bisa bantu perekonomian rumah ini. Lagi pula, bukannya kamu sendiri yang bilang kalau aku nggak akan bisa kerja lama-lama? Sekarang aku buktikan kalau aku bisa." Dani mendengus kesal. "Kerja apa? Admin? Gaji kecil begitu mana cukup buat apa-apa? Kamu lebih baik di rumah aja. Ngurus aku. Aku nggak butuh uang tambahan dari kamu." Aku meletakkan tas di meja, lalu menatap Dani tajam. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menahan kata-kataku. "Dani, kamu bilang aku lalai? Selama ini aku yang masak, aku yang bersihin rumah, aku yang belanja. Semua aku lakukan. Bahkan dengan uang 500.000 yang kamu kasih tiap bulan, aku masih berusaha biar kita tetap bisa makan layak. Sekarang, aku kerja supaya kita nggak cuma makan sayur terus-terusan. Tapi apa yang aku dapat? Kamu malah marah-marah karena aku lembur." Dani terdiam sesaat. Mungkin tidak menyangka aku akan melawan. Tapi, dia tetap bersikeras. "Itu kan tanggung jawab kamu sebagai istri. Kalau nggak sanggup, ya berhenti kerja." Aku tertawa pahit. "Berhenti kerja? Kamu tahu, Dani, kalau aku berhenti kerja, kita akan kembali seperti dulu. Makan seadanya. Tidak ada yang bisa aku sisihkan untuk kebutuhan tak terduga. Kamu nggak pernah menghargai apa yang aku lakukan. Bahkan sekadar mengucapkan terima kasih pun tidak pernah." Dani menggelengkan kepala, tampak semakin frustrasi. "Aku ini suami. Aku yang punya tanggung jawab besar. Kamu itu cuma membantu, bukan jadi tulang punggung. Jangan sok penting."
Aku menahan napas. Kata-kata itu begitu menusuk hati. Cuma membantu? Dani, kamu ingat waktu aku sakit beberapa bulan lalu? Kamu bahkan gak mau bawa aku ke rumah sakit. Kalau aku gak kuat saat itu, mungkin aku sudah gak ada di sini lagi sekarang. Dan sekarang, aku kerja. Aku berusaha untuk memperbaiki hidup kita, tapi kamu malah menganggapku remeh. Dia tidak menjawab, hanya memalingkan wajah dengan ekspresi kesal. Aku tahu gaji kamu besar, Dani. Lanjutku dengan suara yang mulai gemetar. Aku tahu kamu bisa memberikan lebih dari 500.000 sebulan untuk kebutuhan rumah ini. Tapi kamu memilih untuk pelit. Untuk menyimpan uangmu entah untuk apa. Jangan pikir aku nggak tahu. Dani, aku diam selama ini karena aku ingin tetap mempertahankan rumah tangga kita. Tapi kalau kamu terus seperti ini, aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Dani melangkah maju, mencoba mendekatiku dengan wajah penuh amarah. Kamu itu perempuan. Jangan sok tahu. Jangan coba-coba membandingkan dirimu denganku. Aku mundur sedikit, tapi tetap berdiri tegak. Aku bukan membandingkan. Dani, aku hanya ingin kamu mengerti bahwa aku juga punya batas kesabaran. Kalau kamu terus seperti ini, jangan salahkan aku kalau suatu saat aku menyerah. Ruangan tiba-tiba sunyi. Dani hanya berdiri di tempatnya. Matanya tajam menatapku. Sementara aku berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tahu, setelah malam ini, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Keheningan malam itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit, Dani tiba-tiba berdiri dan melangkah ke kamar dengan langkah berat. Wajahnya masih penuh dengan emosi yang ditahan. Tapi kali ini dia tidak lagi berteriak. Dia bersandar di pintu, menatapku yang duduk di tepi ranjang. Oh, jadi sekarang kamu merasa sok hebat, ya? Suaranya terdengar sinis, menusuk seperti duri. Cuma karena kamu kerja dan dapat gaji kecil, kamu pikir bisa seenaknya melawan aku. Aku menatapnya, berusaha tetap tenang meskipun di dalam hatiku bergejolak. Bukan soal gaji besar atau kecil, Dani. Ini soal bagaimana aku juga punya hak untuk dihargai. Selama ini, aku cuma minta sedikit pengertian. Tapi kamu selalu meremehkan aku. Dani terkekeh. Senyum penuh ejekan menghiasi wajahnya. Hargai? Jangan konyol. Kamu itu istriku. Tugasmu melayani aku, bukan cari pembenaran. Kalau kamu nggak suka, ya silakan hidup sendiri. Jangan kira tanpaku kamu akan hidup bahagia. Kata-katanya bagai cambuk yang menyakitkan. Tapi alih-alih membuatku lemah. Kali ini aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada nyala api kecil di dalam diriku. Perlahan tapi pasti membakar rasa takut yang selama ini aku simpan. Aku berdiri, menatap matanya langsung tanpa gentar. Dani, selama ini aku bertahan bukan karena aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi karena aku ingin menjaga rumah tangga kita. Aku berharap kamu berubah. Bahwa kamu akan sadar bagaimana memperlakukan aku dengan lebih baik. Tapi kalau ini yang kamu pikirkan, bahwa aku nggak bisa hidup bahagia tanpamu, kamu salah besar. Dani tampak terkejut mendengar jawabanku. Mungkin dia tidak menyangka aku akan berbicara setegas itu. Tapi seperti biasa, egonya terlalu besar untuk mengaku salah. Hidup bahagia? Jangan mimpi. Kamu nggak akan bisa. Uangmu nggak seberapa. Kamu nggak tahu bagaimana sulitnya hidup di luar sana. Aku tersenyum pahit. Kamu benar, Dani. Hidup memang tidak mudah. Tapi hidup bersamamu, dengan cara kamu memperlakukan aku selama ini, jauh lebih sulit. Kalau kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpamu, kita lihat saja. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, merenungkan semua yang telah terjadi. Dani akhirnya keluar dari kamar, mungkin ke ruang tamu untuk tidur di sofa. Tapi aku tidak peduli. Selama bertahun-tahun aku mencoba menutup mata, berpura-pura bahwa semua akan baik-baik saja. Aku menahan semua rasa sakit demi mempertahankan rumah tangga ini. Tapi ucapan Dani malam ini membuka mataku. Aku tidak perlu bertahan dalam hubungan yang hanya menyakiti dan meremehkanku. Dalam hati, aku memantapkan satu keputusan. Aku harus keluar dari hubungan ini.
Aku layak bahagia, meskipun itu berarti aku harus melangkah tanpa Dani. Pagi itu aku pergi ke kantor pengacara yang sudah direkomendasikan oleh seorang teman. Di sana, aku memulai proses gugatan cerai. Pengacaraku mendengarkan ceritaku dengan seksama, lalu menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan. Saat mengisi formulir dan tanda tangan, ada perasaan aneh dalam diriku. Ini adalah penanda bahwa aku sudah benar-benar memutuskan untuk meninggalkan Dani, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Semua beban yang selama ini kutanggung seolah mulai terangkat satu persatu. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan telepon dari Dani. Awalnya, aku ragu untuk menjawab, tetapi aku memutuskan untuk tetap melakukannya. "Jadi kamu serius mau cerai?" Tanyanya dengan nada yang bercampur antara marah dan tidak percaya. "Ya, Dani," jawabku dengan tenang. "Aku sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi dalam pernikahan ini." Dani tertawa sinis. "Kamu pikir kamu bisa hidup lebih baik tanpa aku? Kamu ini cuma sok kuat. Lihat saja nanti. Kamu pasti kembali merangkak minta aku menerima kamu lagi." Aku menarik napas panjang, berusaha menahan amarah. "Kita lihat saja, Dani. Aku yakin, tanpamu, aku justru akan menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari." Proses perceraian berjalan tidak mudah. Dani sempat mencoba mengulur waktu dengan tidak menghadiri sidang pertama. Dia bahkan mencoba menuduhku sebagai istri yang tidak bertanggung jawab karena sering pulang malam. Namun, aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku membawa bukti-bukti berupa catatan pengeluaran bulanan yang menunjukkan betapa kecilnya uang yang diberikan Dani. Aku juga menunjukkan bahwa selama ini aku bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Hakim mendengarkan dengan saksama, dan akhirnya memutuskan bahwa perceraian kami sah. Aku merasa lega, meskipun Dani tidak berhenti melontarkan kata-kata kasar saat keluar dari ruang sidang. Setelah perceraian selesai, aku memfokuskan diri pada pekerjaanku. Aku mulai menata hidup baru di apartemen kecil yang nyaman. Meskipun sederhana, tempat itu memberiku kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku juga mulai menabung untuk masa depanku. Perlahan-lahan, aku kembali menghidupkan mimpi-mimpi yang dulu sempat kulupakan. Aku mengikuti kursus keterampilan yang mendukung pekerjaanku, memperluas jaringan profesional, dan bahkan sesekali menghadiri acara-acara sosial yang membuatku merasa lebih percaya diri. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa Dani mulai kesularan dengan kehidupannya. Tanpa aku yang selama ini membantunya mengatur pengeluaran dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, dia tampaknya tidak mampu mengelola keuangannya sendiri. Suatu hari, Dani menghubungiku. "Kamu tahu nggak? Hidupku jadi berantakan setelah kamu pergi," katanya dengan nada suara yang lebih rendah dari biasanya. Aku hanya menjawab singkat. "Itu adalah pilihanmu sendiri, Dani. Aku harap kamu bisa belajar sesuatu dari semua ini." Dia mencoba memohon agar aku kembali, tetapi kali ini aku tidak goyah. Aku sudah belajar untuk menghargai diriku sendiri, dan aku tahu kembali ke Dani hanya akan membawa rasa sakit yang sama. Hari demi hari, aku merasa semakin kuat. Aku mulai menyadari betapa banyak potensi dalam diriku yang selama ini terpendam. Aku bukan lagi wanita yang merasa kecil dan tidak dihargai. Kini, aku adalah seseorang yang tahu apa artinya mencintai diri sendiri dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi aku yakin bisa melaluinya. Tanpa Dani, aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Dan itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun.